Mempersembahkan sebuah produk seni pertunjukan tak akan bisa lepas dari beberapa elemen yang mendukung agar pertunjukan dapat hadir dengan sempurna. Begitu juga dengan seni pertunjukan ketoprak. Salah satu elemen penting adalah tata rias dan busana. Elemen ini akan mendukung penampilan seorang aktor dalam memerankan tokohnya. Mogi berhasil mewujudkan itu dalam setiap tata busana yang disajikan. Dengan teliti dan cermat, beliau berusaha menghadirkan kesempurnaan dalam setiap pertunjukan melalui tata busana. Ketoprak adalah kesenian tradisi. Nah, yang tadinya kotekan pakai lesung, terus berkembang ada kentongan, berkembang terus berkembang sampai sekarang ini. Saya mulai naik panggung pada tahun 1968. Itu sudah mulai naik panggung. Dari panggung ke panggung, yang waktu itu adalah toprak, istilahnya toprak obong. Dari situ saya juga belajar sinau tentang ketoprak sampai sekarang ini. Tadinya cuma ikut-ikutan saja. Tadinya itu. Setelah saya pahami, ternyata ketoprak itu ada seni dramanya. Ada seni dramanya. Padahal saya seneng drama, terus seneng apa, kalau sekarang istilahnya actingnya, ekspresinya gimana, itu ternyata diolah dalam ketoprak itu. Jadi waktu itu pada mulai tahun 68 saya mempelajari ketoprak ini ekspresi kalau istilahnya sekarang gitu. Dialognya nganggo karakter, nganggo watak. Ya, saya mulai senang itu mendalami. Dunia banyak sekali. Waktu itu dunia ketoprak di Tobong, masih ada Tobong, itu kesannya banyak sekali. Karena yang tadinya belum tahu, jadi tahu. Terutama sejarah, cerita-cerita sejarah, itu diungkap dalam seni ketoprak. Nah itu, yang mengesankan itu, sejarah dalam kesenian ketoprak yang diungkapkan. Seolah-olah seperti koyo ya gitu loh. Itu yang mengesankan itu. Jadi cerita tentang cerita dan perwataan individunya si pemain itu. Itulah yang mengesankan. Berbicara ketoprak sama halnya dengan bicara kehidupan yang selalu disertai dengan dua hal yang saling bertentangan, baik dan buruk, benar dan salah. Begitu juga dengan penokohan dalam dunia ketoprak. Ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. M. Sugiarto
atau yang lebih dikenal dengan Mogi, adalah salah satunya. Seorang pemain handal dan seorang penata busana ketoprak yang piawai. Bagaimana tokoh Mogi yang sebenarnya? Mari kita kenal lebih dekat. Kalau belajarnya saya hidup tahu saja. Hidup tahu itu cuma tiru-tiru. Tidak harus saya belajar khusus, tidak. Tapi hidup tahu, oh seperti ini, berasa itu seperti ini. Nah, terus saya kembangkan, saya rekor-rekor dewe. Oh, alisnya diunggahke, dikandeli, suatu misal seperti itu. Kumisnya kandel. Kalau zaman dulu ketoprak itu seperti itu. Nah, sekarang saya kembangkan menyesuaikan karakter yang ada dan kedudukan sosialnya sebagai apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, tata rias adalah seni lukis wajah. Nah ini, make up, rias, itu bagaimana menunjukkan karakter tokoh itu bagaimana. Dan busananya, kalian saya sampaikan busananya itu adalah busana yang menyesuaikan karakter, menyesuaikan dalam zamannya. Ini zaman Majapahit, ini zaman Mataram, ini zaman Demak, macam-macam sekali. Belum main Panji, gedogan yang istilahnya Jawa gedogan. Gedogan Mojopahit dan gedogan Panji akan berbeda. Bedanya apa? Zaman Mojopahit bagaimana pakai gelung katakanlah. Seperti itu. Kalau Panji ya pakai menggunakan apa? Tekes. Itu Panji. Itu ciri khas. Ciri khas busana dalam ketoprak yang mengacu, yang mengacu pada wayang. Kalau ritual tidak ada, cuma inspirasi saja. Inspirasi maksudnya zaman latar belakangnya Majapahit, cerita Majapahit. Saya terus ngentoin itu cari referensi bagaimana Majapahit waktu itu. Cuma itu aja, lihat arca, lihat foto-foto, gambar-gambar itu referensi saya itu. Jadi tidak ada ritual itu, tidak ada. Idola saya tokoh pemain dulu itu adalah Swargi Pak Yatin. Itu idola saya. Dan Pak Arjono yang kedua. Itu adalah pimpinan ketoprak Tobong Ringin Daono waktu itu. Idola saya itu. Penghargaan sebenarnya ada apa? Piala ada. Waktu dalam apa? Kategori apa? Lomba-lomba itu ada. Piagam. Tapi untuk penghargaan pemerintah belum ada. Jujur saya belum ada. Yang jelas itu PD. PD dulu, percaya diri. Terus mainnya itu harus total. Ikhlas. Bagaimana permainan baik kalau hatinya tidak ikhlas, sebagai apa, tokoh apa, itu harus ikhlas. Satu misal biasanya jadi raja, terus di situ didapuk orang bukan raja, orang desa atau siapa, hati ini cengkah. Sebagai pemain tidak boleh, tidak bisa seperti itu.
Jadi pemain itu jadi apapun ikhlas hatinya, total. Gitulah pemain. Jadi ora milih-milih gabukan. Aku nek ora, bukan itu. Itu yang namanya pemain. Pemain itu harus bisa jadi apa-apa, apapun bisa. Harapan saya, tekunlah belajar dan makin dipahami bagaimana berkedoprak. Kedoprak hanya bukan sekedar ngedoprak, tapi ngedoprak dengan pembawaan yang totalitas, yang serius. Bagaimana? Jadi kalau ingin jadi kedoprak, ya tenang-tenang deh belajar, di sinau, ojo tanggung-tanggung. Neng ngedoprak ya ngedoprak, belajar tenang. Nek iso nembang ya ajar nembang. Ajar basa sing bener. Karena nanti lambat laun kedoprak itu akan dituntut untuk improvisasi lagi, tidak menggantikan naskah. Karena waktu itu naskah itu cuma nuntun. Naskah itu untuk nuntun belajar ngedoprak. Jadi tidak untuk ngedoprak, kan itu menuntun supaya apa ben bisa improvisasi. Begitulah Mogi, seorang pemain antagonis yang handal, seorang penata busana yang piawai, seorang ayah dan kakek yang selalu dirindukan, bukan hanya oleh keluarganya, tapi juga para pecinta ketoprak, termasuk kita. Salam budaya, lestari budayaku.